Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita akan mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan media garis bilangan dan menggunakan mobil mainan yang saya pegang ya. Anak-anak, untuk memahami bagaimana cara kerja media ini ada 6 hal yang perlu kita sepakati. Yang pertama yaitu pergerakan mobil dimulai dari titik nol. Jadi mobil ini nanti kita mulai dari titik nol ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Di sini saya beri keterangan D. D artinya depan. Jadi mobil ini menghadap ke kanan ya anak-anak ya. Ini saya tandai dengan D. D ini artinya depan ya. Kita letakkan di titik nol di sebelah sini ya. Ini adalah aturan yang pertama. Pergerakan mobil diawali dari titik nol. Dari titik nol seperti ini. Bilangan positif ditandai dengan bergerak ke kanan. Kalau positif anak-anak, jadi bergeraknya itu ke kanan seperti ini. Jalannya mobilnya ini ke depan, ke kanan seperti ini ya. Nah, kita kembalikan lagi ke sini. Berikutnya, untuk aturan yang ketiga, bilangan negatif ditandai dengan bergerak ke kiri. Ya, kalau bilangannya negatif anak-anak, ini jadi mobil depannya ini pindah ke sini ya. Ini bergeraknya ke kiri karena ini negatif ya, ini bergeraknya ke kiri, ini depannya ke sini. Nah, seperti ini. Aturan berikutnya yang keempat yaitu penjumlahan ditandai dengan mobil bergerak maju. Kalau di situ nanti soalnya adalah penjumlahan dua bilangan bulat positif atau negatif, itu di jumlah bergerak mobilnya adalah ke kanan ya, ke kanan seperti ini. Itu kalau penjumlahan. Bagaimana kalau pengurangan anak-anak? Jika pengurangan ditandai dengan mobil mundur. Kalau dikurangi berarti mobilnya mundur anak-anak ya. Kalau dijumlahkan itu mobilnya maju, kalau dikurangi mobilnya mundur. Nah, untuk yang terakhir, aturan yang keenam yaitu jika setelah penjumlahan atau pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, mobil berbalik arah. Jadi mobilnya nanti putar balik seperti ini. Nah, mungkin kalian masih belum paham apa yang tadi sudah saya jelaskan mengenai aturan-aturan tersebut. Kita langsung aja ke contoh soal ya anak-anak ya, ke penerapan bagaimana menyelesaikan soal. Coba kita lihat yang pertama dulu. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu untuk soal yang pertama, bagaimana cara menjumlahkan 3 ditambah dengan 2 ya. Caranya bagaimana ya? 3 ditambah 2. Tadi kesepakatan yang pertama yaitu mobilnya itu diawali dari titik nol. Dari sini ya anak-anak ya. Kalau 3 ini kan positif. 3 itu kan angka positif. Kalau positif tadi pada aturan yang kedua bergeraknya itu ke kanan kalau positif. Jadi ke kanan seperti ini. Ini kan 0 ya. Ini ke 1, 2, 3 ya kan, ke sini berhentinya. Ini kan 3. Ini ya. Ini anak-anak ya. Berikutnya ditambah dengan 2. Jadi pada aturan yang keempat yaitu penjumlahan ditandai dengan mobil bergerak maju. Tadi tanda tambah ini artinya adalah mobilnya ini tambah bergerak maju. Majunya berapa langkah anak-anak? Yaitu majunya 2 langkah. Jadi kan berhentinya di 3 ini. Kita tambah 2. 1, 2. Jadi hasilnya mana anak-anak? Hasilnya adalah 5. Jadi 3 ditambah 2 yaitu sama dengan 5. Oke, seperti ini anak-anak. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan operasi pengurangan pada 2 bilangan bulat ini, yaitu 3 dikurangi dengan 2 ya. 3 dikurangi dengan 2. Tetap ya seperti aturan yang pertama, mobil kita letakkan di angka 0 ya, dari titik 0. Diawali dari titik 0. Bagaimana kalau pengurangan anak-anak? Di sini kan tandanya pengurangan. Tadi kalau bilangannya positif berarti mobilnya ini maju. Maju ini kan 3 positif ya, maju ke depan.
berapa langkah anak-anak? 3 langkah. 1, 2, 3 langkah ke sini, ya kan? Nah, kalau tandanya kurang artinya adalah mobil ini harus mundur. Mundur berapa langkah di sini? Yaitu mundur 2. 1, 2. Nah, jadi hasilnya berapa anak-anak di sini? Hasilnya adalah 1. Jadi 3 dikurangi 2 adalah 1. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu 3 ditambah dengan negatif 2. Tadi seperti kesepakatan awal, aturan awal, yaitu mobil letaknya berada pada titik 0 ya. Startnya di sini anak-anak. Kalau angkanya positif, berarti mobil ini maju, bukan mundur ya. Ini majunya sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3 langkah di sini. Nah, ini ditambah anak-anak. Tanda ditambah artinya mobil itu maju kan ya. Kalau ditambah artinya mobil maju. Bagaimana kalau penjumlahan ketemu negatif? Tadi di aturan nomor 6, jika setelah penjumlahan atau pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, mobil berbalik arah. Jadi mobilnya ini putar balik anak-anak di sini 3 ini ya, putar balik ke sini. Nah, begini. Nah, putar baliknya begini. Nah, karena ini tadi bertemu dengan positif, penjumlahan bertemu dengan negatif, jadi mobilnya harus berbalik arah. Ini posisi depannya di sini mobilnya, di posisi 3 tadi ya, 3. Bagaimana ini dengan tanda negatif 2? Tanda ini kan positif ya, ditambah ya, artinya kalau ditambah itu mobil maju. Majunya berapa langkah? Yaitu 2, 3, 1, 2. Jadi hasilnya adalah berapa anak-anak? 1. Jadi hasilnya di sini adalah 1. Nah, dari sini paham ya anak-anak ya. Oke, saya lanjutkan yang terakhir. Coba kalian perhatikan untuk contoh soal yang terakhir, yaitu 2. Kita mobilnya dulu kita letakkan di bagian tengah ya, di tengah sini dulu. Sekarang kita lihat, ini mobilnya kan menghadap ke kanan ya, ini ya, ke kanan D ya. Ini 2 ini kan positif, jadi dia ini langkahnya ke depan ya, positif ya, 1, 2 ke sini. Nah, setelah itu di sini tandanya kurang. Kalau tandanya kurang tadi artinya adalah mundur ya kan, artinya mundur, mobilnya mundur, tidak maju. Nah, bagaimana kalau pengurangan ketemu dengan negatif? Itu artinya adalah mobilnya harus putar balik. Nah, ini putar balik di sini, seret, putar balik di sini ya anak-anak ya, mobilnya ya. Nah, setelah itu anak-anak di sini di mundur, karena ini tandanya kurang, berarti mundur berapa anak-anak? Mundur 2, mobilnya mundur ya, 1, 2. Nah, jadi hasilnya ini anak-anak, hasilnya adalah 4. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Ini adalah bagaimana cara menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ya, dengan menggunakan media. Nah, kalau kalian sudah memahami ini, sebenarnya kalian tidak perlu menggunakan media lagi anak-anak. Ini cukup mudahnya itu begini. Kalau 3 ditambah 2, kalian di SD dulu kan sudah pernah ya mengerjakan soal-soal seperti ini kan mudah, pakai jari mungkin ya, atau pakai sampoa. Kalau 3 ditambah 2 ya mesti 5 ya kan. Terus berikutnya, bagaimana kalau 3 dikurangi 2? Itu kan bisa dimudahkan begini. Kalian punya 3 permen ya kan, diberikan ke teman kalian permennya 2. Berarti sisa berapa permennya? Sisa 1. Kan seperti itu ya, mudah ya tanpa menggunakan media. Nah sekarang saya lanjutkan ke yang ini anak-anak, 3 ditambah negatif 2. Ini begini, kalau saya menjelaskan lebih mudahnya itu begini anak-anak. Kalau sampean punya punya ini aja lah, punya 3 permen ya, ditambah dengan negatif 2, ini artinya adalah hutang, begitu aja ya. Ini negatif 2 itu artinya hutang 2. Berarti sampean punya permen 3, terus sampean kemarin kan punya hutang sama teman sampean permen 2. Lah permennya kan akhirnya diberikan ke teman sampean 2. Berarti sisa berapa permen sampean? Ya sisa 1. Seperti itu ya anak-anak ya. Untuk lebih cepat kalian bisa memahami bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, berikutnya sekarang anak-anak, berikutnya untuk yang ini, bagaimana kalau 2 dikurangi dengan negatif 2? Nah,
Nah, bagaimana kalau negatif dikurangi ada min ketemu min? Nah, ini min berjajar seperti ini ya, berjajar seperti ini. Kalau min ketemu min itu artinya adalah plus anak-anak, jadi nggak perlu berpikir panjang-panjang sampean. Oh ini min dengan min. Nah, kalau min ketemu min, minus ketemu minus itu artinya adalah plus. Jadi artinya di sini adalah 2 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 4. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kesimpulannya begini, kalau saya sering menjelaskan kalau minus, min itu artinya adalah hutang ya, min itu artinya adalah hutang. Jadi kalau misalkan sampean punya uang 10.000 misalkan, punya uang 10.000, sampean punya hutang, atau saya tulis begini, 10.000 itu adalah uang sampean ya, sampean punya uang 10.000, terus saya tulis di sini saja biar kalian mengerti. Misalkan sampean punya uang 10.000 terus ditambah dengan negatif 5.000, hasilnya berapa coba? Ini hasilnya begini anak-anak, 10.000 itu adalah uang kalian, ditambah minus itu anggap saja ini hutang kalian ya, sampean punya hutang 5.000, 10.000 ini uang kalian, terus sampean punya hutang sama teman kalian misalkan punya hutang 5.000, anggap saja min adalah hutang. Jadi 10.000 sampean sahur ini digunakan untuk membayar hutangnya 5.000, berarti uang sampean sisa berapa? Uang kalian adalah sisa berapa anak-anak? Sisa 5.000, seperti itu. Baik anak-anak, dari pembelajaran ini saya harap kalian memahami apa yang sudah saya jelaskan. Untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian dipelajari LKS, yaitu halaman 6. Saya akan menjelaskan mengenai operasi perkalian pada bilangan bulat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.